Maaf mas, kontrakannya masih ada yang kosong nggak? Tanyanya sore itu. Aku yang sedang santai di teras depan kontrakanku senang sekali saat melihat seorang wanita cantik dengan rambut sebelah tengah itu berdiri di depanku. Aku belum pernah punya pacar walaupun tidak mengenalnya, tapi siapa tahu perempuan ini bisa menjadi kekasihku ke depannya. Kita kan nggak pernah ada yang tahu masa depan. Ada ini, udah seminggu kontrakan sebelah saya kosong. Kamar mandinya di dalam ya mas? Iya, kamar mandi di dalam, udah ada kasur juga, tapi ini khusus laki-laki. Oh iya, emang untuk pacar saya kok mas. Dia sedikit tertawa, namun hatiku sedikit kecewa. Oh gitu. Iya, yang ini kosong. Aku menunjuk pintu kontrakan itu. Punya nomor telepon yang punya kontrakan nggak mas? Ada nih, kata dia. Aku mengambil ponsel dari saku celanaku, lalu menyebutkan nomor telepon Mas Nanang, si pemilik kontrakan, dan gadis itu mencatatnya di ponselnya. Kontrakannya bebas ya mas, bisa pulang jam berapa aja, boleh bawa teman buat nginep. Iya bebas, gerbangnya nggak pernah dikunci, bawa teman juga nggak ada yang larang. Oke ya udah, makasih ya mas, saya duluan ya. Iya sama-sama, balasku. Tak lama ia pergi dan aku kembali menyeruput kopiku yang sudah tidak panas lagi. Beberapa hari setelahnya, gadis itu datang lagi bersama dengan kekasihnya, membawa tas dan beberapa perabot, seperti lemari plastik dan kipas angin. Hari itu, mereka membersihkan kontrakan itu berdua. Aku menyapanya dan menawarkan bantuan, namun tidak ada yang perlu dibantu olehku, karena barang-barang yang dibawa hanya sedikit dan yang dikerjakan sudah hampir selesai. Hari itu aku tahu namanya, Firda, mahasiswi jurusan ekonomi semester 4, dan kekasihnya Adit, mahasiswa jurusan komunikasi semester 6, seangkatan denganku. Namun ternyata Adit bukan tetangga kontrakan yang menyenangkan buatku. Ia tidak senang berbicara dengan orang-orang di lingkungan ini. Beberapa minggu ia tinggal di sini, jarang sekali aku berbicara dengannya. Justru aku lebih banyak bicara dengan kekasihnya. Kebetulan hampir setiap hari kekasihnya main ke kontrakan. Kadang saat berada di teras, aku bicara dengannya, membahas hal-hal mengenai kampus, membahas hal-hal mengenai kontrakan seperti air yang terkadang keluar tidak cukup deras, mengenai listrik yang terkadang suka mati. Tinggal di sini memang harus sabar ya dak, kataku saat duduk sampai di teras bersama Firda yang sedang menunggu kasihnya pulang. Ya nih Al, itu kamar 4, nyetel dangdutnya berisik banget. Hampir setiap hari dia begitu. Kadang pagi-pagi jam 6 dia udah berisik. Jam 6. Iya, ganggu orang lagi tidur aja. Firda tertawa. Aku senang sekali melihat tawanya. Malah ketawa kamu dah. Dari perbincangan singkat itu di depan teras, aku semakin mengenal Firda. Hampir setiap hari kami saling sapa. Hampir setiap hari pula kami berbicara walaupun tidak banyak. Aku tertarik dengannya. Aku tertarik bukan hanya dari penampilannya yang menawan, tapi dari bagaimana nyambungnya kami berbicara. Tapi sebagaimana yang kukatakan tadi, Adit bukan tetangga yang menyenangkan buatku. Setelah beberapa bulan ia tinggal di sebelahku, aku justru banyak terganggu karenanya. Ia kadang mengajak temannya datang ke kontrakannya dan tertawa-tawa hingga terdengar dari kontrakanku. Kadang juga aku mendengar teriakan darinya dan Firda saat mereka berbuat suatu hal yang menyenangkan bagi mereka berdua. Ya, aku bisa mengetahui apa yang Firda dan Adit lakukan. Aku tahu mereka bertengkar. Aku tahu saat mereka tertawa terbahak-bahak. Dan aku tahu saat mereka menyalurkan kebutuhan biologisnya. Jujur, aku benar-benar terganggu karena itu. Bukan hanya karena berisiknya, namun karena aku cemburu. Benar-benar cemburu saat mendengarkan desahan Firda dari kontrakanku. Aku memang bodoh menyukai seorang yang sudah memiliki kekasih. Namun bukan aku yang mengharapkan rasa ini tumbuh di hatiku. Bukan aku yang memintanya. Waktu terus berjalan.
Aku tetap sering bicara dengan Firda sampai aku mengetahui banyak hal tentangnya. Selain cantik, ia juga cukup baik denganku. Ia sering memberiku beberapa makanan yang ia punya. Mungkin memang tidak termakan olehnya, atau mungkin memang sengaja ia belikan untukku. Ini dimakan ya, katanya saat menyodorkan sekantong donat padaku. Wah, nanti kalau aku makan aku kenyang dong. Ya, namanya makan pasti kenyang. Memang kamu mengharapkan apa? Aku bercanda. Ya, aku tahu. Oh ya, Al, aku boleh pinjam motor gak? Aku pengen beli pulsa, tapi konter di depan gang tutup. Kamu mau pulsa yang berapa? 10.000. Ya udah, aku isiin. Kebetulan temanku jual pulsa. Serius? Berapa, Al? Udah, biar aku yang bayar. Loh, aduh, nggak usah, Al. Aku bayar aja berapa. Nggak usah dah. Duh, jadi ngerepotin. Enggak kok. Karena itu kali pertama aku memberikannya sesuatu. Walaupun tidak bisa memilikinya, setidaknya aku bisa membuatnya senang. Hingga akhirnya, setelah aku mendengar ia bertengkar hebat lagi dengan Adit, aku tidak lagi melihatnya. Seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan lamanya. Aku tidak melihatnya datang ke kontrakan. Aku penasaran, jangan-jangan mereka berdua sudah tidak lagi bersama. Aku memiliki nomor telepon Firda, namun enggan untuk menanyakan hal seperti itu. Tidak seharusnya aku ikut campur urusan mereka. Namun keberuntungan berpihak kepada aku. Sore ini saat hujan sedang deras-derasnya, ia datang ke kontrakan dan mengetuk-ketuk kamar kekasihnya. Aku yang mendengar suaranya segera keluar melihatnya sekaligus menyapanya. Firda berdiri di depan kontrakan Adit. Tubuhnya basah kuyup terguyur hujan, dan air menetes dari ujung rambutnya yang panjang. Kemeja tipis berwarna biru muda yang ia kenakan terlihat menerawang. Aku bisa melihat kain merah muda yang memeluk erat bagian dadanya. Aku bisa melihat lekuk tubuhnya yang begitu mempesona. Kulihat bibirnya pucat dan gemetar menahan dingin. Firda melihat ke arahku. Adiknya, enggak ada ya, Al? Tanyanya dengan mata yang sayu dan sedikit memerah. Aku mendekatinya. Enggak tahu deh, udah lama juga sih enggak lihat dia. Kayaknya sih enggak ada. Ya, keluhnya dengan wajah terlihat kecewa. Kini ia menatap hujan. Kenapa, Dak? Dia kemana ya? Enggak tahu juga. Kamu kan tahu, aku jarang ngobrol sama dia. Ngomong-ngomong, kamu kemana aja, jarang kelihatan. Jangan-jangan dia pulang kampung, katanya bicara pada dirinya sendiri. Lalu ia menatapku. Aku sudah sebulan putus sama Adit, Al. Aku menahan senyum. Perasaanku begitu senang. Namun tidak mungkin aku menunjukkan perasaanku di hadapannya. Lalu bibirnya bergetar lagi. Sepertinya ia benar-benar kedinginan. Kamu menggigil, Dak? Leduh di dalam aja dulu sampai hujannya reda. Berapa saat setelahnya ia sudah berada di dalam kontrakan. Masih dengan pakaiannya yang basah, masih dengan rambutnya yang meneteskan sedikit air. Nih, keringin aja dulu di kamar mandi. Aku cari baju ganti dulu. Aku menyerahkan sebuah handuk. Ia mengambilnya dan berjalan keluar ke kamar mandi. Aku membuka lemari pakaian, mencari baju yang sekiranya pantas dikenakan oleh Firda. Koleksi bajuku tidak terlalu banyak, maka aku putuskan untuk memberikannya kaos dan celana pendek yang biasa aku kenakan saat berpergian. Aku mendekati kamar mandi dan mengantungkan kaos serta celana itu di gagang pintu kamar mandi. Dah, bajunya digantung di pintu ya, teriakku dari pintu kamar mandi. Iya, Al, makasih. Terdengar suaranya dari dalam dan aku segera duduk di tepi ranjang sambil memainkan ponselku. Tak lama pintu kamar mandi terbuka. Aku menoleh ke arahnya. Kulihat Firda berjalan sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk yang kuberikan tadi.
Kaos yang kuberikan terlihat kekecilan, karena memang tubuhku yang sangat kurus sehingga aku bisa melihat 2 bulatan yang menonjol di dadanya. Jenjang kakinya pun tampak putih. Jantungku berdegup lebih kencang saat itu. Pikiranku mulai berkeliaran ke arah yang tidak seharusnya dituju. Aku yang besar dari lingkungan keluarga baik-baik tidak pernah merasakan hal seperti ini. Dan selama merantau ke Jakarta, karena urusan pendidikan, baru kali ini aku berada di situasi seperti ini. Berduaan dengan perempuan yang sudah kusuka sejak tahun yang lalu, dengan pakaian yang begitu ketat, dengan pahanya yang terlihat jelas olehku. Aku belum pernah melakukan hal-hal yang sebagaimana sering ia lakukan dengan kekasihnya. Aku tidak cukup mengerti soal itu, dan takut untuk melakukannya. Jangankan berhubungan badan, mencium perempuan saja belum pernah. Namun pikiranku saat ini begitu kacau. Bayangan-bayangan soal adegan porno berkeliaran di kepalaku. Tapi mengapa aku memikirkan hal-hal seperti itu? Tujuan ia masuk ke kontrakanku kan hanya untuk berteduh, bukan untuk hal-hal yang bermacam-macam. Itulah, mana mau ia melakukan hal seperti itu dengan pria yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya. Aku berusaha untuk memikirkan hal bodoh itu lagi. Firda duduk di tepi ranjang, persis di sampingku. Ia menatapku. "Makasih, Al." Ia tersenyum tipis. "Iya, ada, sama-sama." Aku tertawa kecil. Firda menunduk, menatap celana pendek yang ia pakai, lalu terdiam beberapa saat. Aku memandangnya merasa bingung, harus berbuat apa. Sepertinya ia bersedih lagi mengingat mantan kekasihnya lagi. "Kenapa, Dak?" Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata sayu yang sudah memerah. "Aku benci Adit, Al," katanya pelan dengan suara yang terisak sedih. Aku terdiam bingung. Perasaanku ikut sedih saat melihatnya mulai menangis di hadapanku. Firda mengusap matanya dengan punggung tangannya berapa kali. "Sabar ya, Dak." Hanya kata itu yang bisa kukatakan. Namun Firda menangis lebih deras dari sebelumnya. Kedua tangannya sudah menutup matanya. Ia terisak-isak lagi. Namun ada sesuatu yang mengganggu pandanganku saat tangannya menutupi matanya. Aku bisa dengan leluasa melihat sesuatu yang menonjol di pakaian yang ketat itu. Pikiranku kembali berkecamuk. Sedih melihat Firda yang menangis, namun senang melihat sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Tangisnya agak kencang. Aku tidak ingin melihat terus menangis. Maka aku putuskan untuk mengusap punggungnya dan menenangkannya. "Udah, Dak, nggak usah kamu tangisin. Adik jahat banget, Al. Dia selingkuh. Dia duain aku. Padahal aku udah ngasih semuanya buat dia, Al," serunya, namun dengan tersengal-sengal karena tangisnya. Aku terus mengusap punggungnya, berharap tangisnya terhenti. Tapi Firda justru mendekat. Sambil menangis ia memelukku. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya yang membuat sesuatu pada diriku mengarah seketika. Aroma tubuhnya benar-benar menggoda, sehingga tanganku sudah melingkar di pinggangnya untuk mempererat lukanya. "Aku nyesel banget pernah pacaran sama dia," keluhnya lagi. Aku terus menenangkannya walaupun dengan perasaanku yang justru tidak tenang. Bagaimana bisa tenang? Wanita cantik ini berada di pelukanku sekarang. Aku senang bisa merasakan ini, namun ikut bersedih melihat tangisnya. Hingga akhirnya, setelah tangisan panjangnya reda, Firda menatapku dengan mata yang sayu. Aku juga menatapnya. Tak lama ia mendekat, mengecup lembut pipi kananku. Aku terdiam, sebab bingung bagaimana meresponnya. Firda terus menatapku. Tatapannya tergadang turun ke arah bibirku. Aku yang masih terdiam memandangnya sama sekali tidak bergerak sampai akhirnya aku merasakan bibir lembut menyentuh bibirku.
Kurasakan perubahan dari bibirnya yang dingin sampai akhirnya hangat. Lama bibirku dan bibirnya bersentuhan ikut bergerak membelah sentuhan itu. Setelah lama saling tatap, saling peluk, dan saling masuk, akhirnya kami saling menikmati tubuh satu sama lain di atas ranjangku, lalu sama-sama melukis senyum di bibir saat setelah puas melakukannya. Setelah hari itu, hubunganku dengannya semakin dekat. Kami membicarakan banyak hal melalui telepon, soal perkuliahan, soal masa depan, soal bagaimana ia mengusir rasa sedih setelah tidak memiliki lagi pacar. Tapi aku tidak ingin melakukan apa yang kulakukan dengannya kemarin. Aku masih memiliki ketakutan terhadap dosa. Aku tidak ingin melakukannya. Namun aku berharap besar Firda menjadi kekasihku dan menikah denganku saat aku lulus kuliah nanti. Dan setelahnya aku bisa menikmatinya lagi tanpa ketakutan yang ada di kepalaku. Aku senang dengan kehidupanku saat ini. Aku mencintainya, walaupun terkadang memikirkan bagaimana masa lalunya. Walau terkadang bertanya-tanya, apa saja yang sudah ia perbuat, aku mencintainya. Dan aku tidak perlu mengungkit masa lalunya. Namun 2 bulan setelahnya, pikiranku kembali kacau. Setelah ia datang lagi ke kontrakanku setelah ia menunjukkan alat uji kehamilan setelah mengatakan ia mengandung. Aku tidak habis pikir, bagaimana aku harus menghadapi hidupku kini. Aku menyesal, benar-benar menyesal pernah melakukannya. Pikiranku berkecamuk, membayangkan bagaimana wajah orang tuaku saat mengetahui anaknya di Jakarta justru melakukan hal-hal yang sangat mengecewakan. Bagaimana perasaan orang tuaku saat mengetahui anaknya yang dididik sejak kecil untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi justru mempermalukan keluarga saat merantau ke Jakarta. Ini seperti mimpi buruk dan aku harus menanggung semuanya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Otakku seolah penuh dengan bayangan-bayangan ke depan. Aku tidak siap menghadapi rumah tangga, menghadapi seorang bayi, menghadapi cemoohan orang-orang, menghadapi hinaan tetangga, menghadapi orang tua Firda yang tentunya kecewa melihat kelakuan aku dan putrinya, menghadapi fakta bahwa aku akan menjadi seorang ayah yang harus bertanggung jawab. Itu anakku, tanyaku sesaat dia mengatakan bahwa ia mengandung. Iyalah, selama 2 bulan terakhir aku cuma ngelakuin itu sama kamu. Tapi kita cuma ngelakuin 1 kali kok bisa hamil. Alfi, seks itu bukan cuma bikin senang, tapi bisa juga bikin anak, dan kamu berani melakukannya. Aku sudah terlalu lemas hingga hanya bisa terdiam mendengarnya. Kamu udah berani ngelakuin itu, Al. Memangnya kamu mengharapkan apa selanjutnya?